Terkait pelaksanaan rapid test atau tes cepat COVID-19, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyatakan sangat dimungkinkan jumlah pasien positif corona di Indonesia akan melonjak. Lalu bagaimana mencegah agar jumlah korban jiwanya tidak menjadi lebih banyak? Berikut pernyataan lengkap Doni Monardo terkait penanganan penyebaran COVID-19 kepada Aiman Wicaksono yang telah kami rekam sebelumnya. Saya tertarik dengan pernyataan Bapak tadi mengatakan bahwa ketika ada rapid test yang kemudian dilakukan, maka bisa menurunkan persentase kematian. Yang ada di logika saya berarti kemungkinan ketika ada rapid test, maka jumlah penderita positif corona di Indonesia bisa jadi akan melonjak? Sangat mungkin, ya. Selama ini rapid test masih menggunakan cara-cara yang manual, melalui prosedur sampai ke tingkat laboratorium yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ketika rapid test ini sudah berada di banyak daerah, sangat mungkin lonjakannya akan sangat pesat sekali. Tetapi sangat pesat sekali, Pak. Sangat pesat sekali. Yang penting itu bukan berapa persentasenya. Ya. Yang harus kita lakukanlah mencegah jangan sampai korban jiwa kita menjadi lebih banyak. Ya. Persentase dan juga jumlah yang terpapar positif adalah hal yang sangat wajar saat ini. Karena dalam kondisi pandemi, wabah corona yang terjadi di hampir semua negara, rasanya akan sulit sekali masyarakat atau di antara keluarga yang tidak terpapar. Oleh karenanya, bagi keluarga, bagi kelompok masyarakat di tingkat RT, RW, kelurahan, desa, sampai dengan paling tidak kecamatan, apabila belum ada kasus masyarakat yang terpapar positif, hendaknya bisa menjaga lingkungannya, menjaga daerahnya, membatasi kontak dengan orang di luar. Kita harus berpikir juga, Pak, bahwa kita menghindari penularan, tapi bahwa ada saudara-saudara kita, pedagang kecil, nelayan, pegawai harian, yang mungkin terimbas pendapatannya. Mungkin mereka harus berutang misalnya, karena mereka bingung untuk makan hari ini. Apa yang dilakukan pemerintah? Kemarin Pak Jokowi, Pak Presiden sudah menyampaikan sejumlah langkah. Saya ingin mendengar, Pak, dari Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Apa yang kemudian dipikirkan terkait ini, Pak? Terima kasih, Mas Aiman. Pemerintah, Bapak Presiden telah menugaskan Menteri Keuangan, kemudian Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian, kemudian beberapa menteri lainnya termasuk Menteri Sosial, Menteri Desa, ya, termasuk para gubernur, untuk sekarang ini melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Artinya seluruh kegiatan pemerintah, baik di pusat dan di daerah, harus fokus menghadapi COVID ini. Nah, biaya-biaya yang dianggap tidak penting atau tidak perlu dialihkan untuk mendukung kegiatan pencegahan dan penanganannya. Nah, sehingga ada beberapa paket yang nanti akan dikeluarkan yang menyentuh kebutuhan hidup masyarakat menengah. Bukan menengah, bawah, ya. Nah, apakah itu nanti pemberian bantuan apa juga bentuknya, berupa dana tunai dan sebagainya. Yang jelas Bapak Presiden sangat memikirkan kelompok masyarakat yang terdampak langsung akibat bencana COVID-19 ini. BNPB, Bapak sebagai Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 punya proyeksi dan skenario. Kapan semua ini akan selesai, Pak? Proyeksi kapan akan berakhir, saya juga tidak tahu kapan akan berakhir. Belum ada satupun ahli yang mampu memberikan sebuah jaminan. Jadi proyeksi kapan berakhirnya belum tahu sama belum sekali? Tahu, tidak ada satupun di dunia yang tahu? Belum ada. Kemarin Atase Kesehatan Amerika Serikat datang kemari. Saya tanya kapan ini berakhir. Bapak juga tanyakan hal yang sama? Iya, tanya. Dan jawabannya? Dia bilang 6 bulan atau 9 bulan atau lebih. Luar biasa. Ya, jadi kita semuanya, bukan hanya Indonesia, semua warga dunia ini sekarang harus betul-betul meningkatkan ketahanan. Ya. Baik itu ketahanan di bidang kesehatan, ketahanan di bidang ya sosial, betul. Ya, jangan cepat marah, jangan cepat emosional, jangan cepat menyalahkan yang lain, karena ini akan menurunkan imunitas kita, akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Orang yang marahan, orang yang mungkin stres, nah ini kan imunitas tubuhnya kurang. Termasuk panik. Termasuk panik, ini akan kurang. Nah,
Ini tidak boleh, ya. Jadi sekali lagi segala hal yang berhubungan dengan ini, ya dengan virus ini, masih belum ada kesimpulan. Baik, Pak, ya. Bapak sudah menyampaikan, Pak Presiden sudah menyampaikan, tapi saya ingin bertanya karena kondisi akan terus berkembang. Indonesia tetap akan menutup opsi lockdown, karantina wilayah, tidak akan? Tidak akan. Tidak akan. Tidak akan. Jadi gini, tidak akan. undang-undang tentang kesehatan, ya di sana undang-undang nomor 6, mohon maaf kalau salah, boleh lihat handphone. Iya, silakan Pak. Undang-undang kesehatan mungkin Pak. Ya, undang-undang kesehatan ya. Nah, pasal 55. Ya. Ketika pemerintah menentukan status karantina wilayah alias lockdown, maka pemerintah pusat harus memberikan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang masuk area lockdown. Bukan hanya orangnya, bukan hanya masyarakatnya, termasuk hewan peliharaannya. Itu undang-undang. Jadi kalau nanti pemerintah memutuskan lockdown, lantas tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, nanti persoalannya jadi tambah rumit. Ya, jadi sekarang saya berulang kali mengatakan, sudahlah, hentikanlah kita berdiskusi. Kita sekarang ini ikuti lokomotif. Kita sekarang ikut dalam rangkaian kereta api, lokomotif. Ya, lokomotifnya itu kepala negara kita, Presiden. Pak Jokowi. Ya, Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Beliau di depan. Kita berada pada gerbong-gerbong yang berbeda, tetapi berada pada rel yang sama. Mari kita fokus sekarang mengikuti kebijakan politik negara, yaitu mengambil keputusan social distancing atau sekarang diterjemahkan dengan physical distancing, yang harus diikuti secara bertahap dengan ya mulai dari himbauan, ya peringatan sampai akhirnya nanti dengan sanksi penegakan hukum. Ada kemungkinan itu Pak ya? Harus ada, ya karena dalam undang-undang yang berhubungan dengan kebencanaan nomor 24 tahun 2007, mereka yang dapat menimbulkan kerugian jiwa bagi orang sekitarnya ada sanksinya. Kerumunan misalnya? Nah, termasuk kerumunan juga. Kalau di antara kerumunan itu berpotensi ya orang berdempet-dempetan, lantas kita tidak tahu di antara mereka ada yang terpapar. Ini bisa menulari orang di sekitarnya. Nah, bagaimana kalau yang tertular itu orang yang punya penyakit penyerta, penyakit bawaan, atau orang yang usia lanjut. Orang yang positif tetapi tidak ada gejala, dia tidak apa-apa, dia akan aman-aman saja. Tetapi dua kelompok ini tadi akan sangat berisiko dan bisa menimbulkan kematian. Jadi saya garis bawahi kerumunan akan mungkin kemudian dikenakan sanksi pidana. Ada pasal KUHP yang bisa kemudian menjeratnya. Ya, saya bukan ahli hukum, tetapi saya sudah lihat ada maklumat dari Kapolri. Saya pikir dengan mengikuti ini jangan sampai ada tindakan hukum. Ya, dibutuhkan kesadaran kolektif, dibutuhkan kesadaran pribadi. Jaga jarak aman, tidak boleh berdekatan, dilarang berkerumun. Sebelum saya menjawab kapan akan selesai, saya mau menjelaskan sedikit tentang APD. Ya, karena ini menjadi banyak pertanyaan. Sampai dengan jam 1 dini hari tadi pagi, bahkan beberapa hari sebelumnya, saya banyak dihubungi oleh para dokter dan juga para pengelola rumah sakit. Karena mereka sangat terbatas, terbatas APD-nya. Alat perlindungan diri. Alat pelindung diri. Nah, kita harus mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kita yang bekerja di Bea Cukai, ya, karena mereka berhasil membatalkan ekspor ratusan ribu APD, ya, apa aja ke itu, Pak? sejumlah Masker, negara. Mungkin. Jadi APD itu ada lengkap semuanya, ada sepatunya, sampai pelindung kepala. Hazmat, ya. Ya, jadi sampai pelindung kepala. Nah, karena ketelitiannya, sehingga bisa melaporkan pada pimpinan, kemudian sampai di tingkat Menteri Keuangan dan juga karena di Dijen Bea Cukai kan di bawah Menteri Keuangan. Kemudian Menteri Luar Negeri berkoordinasi dengan Duta Besar negara tujuan, ya, sehingga ada kesepakatan. Karena sudah kontrak tidak mungkin dibatalkan. Jadi negara tujuan pun dubesnya dengan senang hati berbagi. Nah, setengah untuk Indonesia, setengah lagi dikirim ke negara tujuan. Karena negara tujuan juga punya masalah yang sama dengan kita. Dan hari ini mudah-mudahan
APD tambahan ada 70.000 lagi, Ya. akan segera didistribusikan atas bantuan dari Panglima TNI yang menugaskan TNI AU untuk mendistribusi APD ke seluruh wilayah nasional kita. Oke. Ya, jadi paling tidak hari ini atau besok seluruh Indonesia sudah mendapatkan minimal 2.000 unit APD di seluruh provinsi. Oke. Kemudian sekali lagi doa kita bersama Pak, minim yang kemudian terinfeksi virus dan cepat berlalu, cepat berakhir. Amin, 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 ya Rabbil Alamin. Baik, terima kasih Pak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Terima kasih Pak Kepala. Terima kasih, salam tangguh, salam kemanusiaan. Salam tangguh, salam kemanusiaan.